Halo semuanya, kembali lagi di channel Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan pembahasan pembuatan toko online dengan C4 dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai uh, delete dan soft delete di Coding Internet. Baik, saya akan jalankan projectnya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan implementasi untuk delete biasa, delete permanen. Kita akan implementasi untuk delete image atau delete foto produk. Baik, yang pertama adalah kita menuju ke, sebelumnya kita sudah bikin routing untuk delete image-nya tapi belum kita implementasi. Kita akan menuju ke controller product. Baik, kita akan tambahkan di sini, sebelumnya kita ada error not found destroy image karena kita belum buat. Jadi kita tambahkan di sini. Mungkin di bawah do upload ini. Jadi saya buat public function destroy image, kemudian ID image-nya. Baik, kemudian yang pertama adalah kita cek image-nya dulu. Kayak gini, mirip seperti ini. Ini kita ganti image model. Kemudian kita coba cek apakah ada datanya. Baik, datanya ketemu, berarti ini kita bisa lanjutkan, yaitu dengan this product image model, kemudian delete. Kemudian di redirect ke detail image atau halaman list image dari produk tersebut. Image has been deleted. Ini image, kemudian product ID. Baik, kita coba, kita refresh. Oke, gambar terhapus. Tapi di sini nggak muncul flash message. Kita mungkin bisa tambahkan di list image-nya. Di sini kita tambah. Oh, sudah muncul harusnya. Ini harusnya sukses. Kita coba lagi.
Nah, ini kita sudah implementasi untuk delete permanen. Jadi gambar-gambar yang ada di sini itu memang benar-benar terhapus dari tampil produk image. Berikutnya kita akan coba implementasi untuk soft delete. Soft delete nanti kita akan coba implementasi pada data produknya. Jadi nanti ketika orang delete produk tertentu, dia nggak akan terhapus langsung dari database. Dia cuma di soft delete istilahnya. Nah, seperti apa implementasinya di coding tempat? Kita coba cek di dokumentasi. Di sini ada soft delete true. Ini kalau ada, berarti ini kita implementasi soft delete. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perlu menambahkan kolom deleted add di tampil products. Berarti kita perlu membuat migrasi tabel, migrasi database filenya. Kita buat dulu. PHP Spark migrate create misalnya add deleted add to products tabel. Kita akan tambahkan dulu kolom deleted add ke dalam tabel products. Kemudian kita jalankan migrate. Kita cek tabelnya. Oke, sudah ada kolom deleted add. Jadi nanti logiknya gini. Jadi untuk soft delete, ketika delete produk di sini, dia tidak akan muncul di list produk. Tetapi di database atau di tabel produk, dia masih ada. Hanya saja di kolom deleted add, dia akan terisi tanggal penghapusan produk tersebut. Yang mana artinya, ini adalah soft delete. Fitur yang ada di coding Inter 4. Jadi nanti ketika mungkin kita bisa membuat fitur restore. Jadi misalkan ada produk yang sudah di delete bisa di restore untuk ditampilkan lagi di list produk di sini. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah nambahkan kolom itu. Dan kita tambahkan properti baru soft delete di model produk. Kita buka model produk. Kita tambahkan properti baru yaitu use soft delete. Kita gunakan true. Kemudian kita tambahkan kolom deleted add, deleted field. Nah, kemudian kita coba implementasi. Kita coba implementasi di delete produk. Misalnya saja, saya akan mendelete produk ini mungkin. Saya akan coba delete.
Oke, saya belum buat metodenya. Saya akan tambahkan di products controller juga. Kemudian saya tambahkan di sini, di bawahnya update product. Nah, di sini saya tambahkan destroy. Kemudian pertama pengecekannya adalah apakah produknya ada atau tidak. Kemudian kalau ada berarti lanjut untuk di delete. This product model, kemudian delete ID. Kemudian di redirect. Redirect ke sini. Kita coba cek apakah sudah ada flash message-nya di sini. Oke, flash message-nya belum ada. Kita tambahkan kita coba delete. Oke. Oke, produk sepatu sudah tidak ada. Tapi kita coba cek di database. Kita refresh. Sepatu masih ada. Tetapi deleted add-nya ada tanggal penghapusannya. Berarti soft delete-nya sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini tapi sudah tidak tampil. Mungkin suatu saat kita perlu menambahkan list baru, misalkan produk yang sudah dihapus. Jadi kita bisa bikin URL baru, misalkan kayak gini. Saya akan bikin metode baru, hampir mirip dengan index, tapi yang ditampilkan adalah yang di delete saja. Jadi saya akan menggunakan mirip seperti ini. Mirip seperti ini. Kita copy saja. Saya akan buat metode baru, trace kayak gini. Hanya saja nanti yang ditampilkan misalnya yang dihapus saja, jadi produk yang dihapus saja untuk halaman ini. Misalnya kayak gini, kemudian berarti ini kita perlu update. Ini masih belum terimplementasi karena kita perlu implementasi di sini, kita perlu update. Berarti kita tambahkan parameter di sini. Nah, di sini kita perlu edit. Misalnya ini kita buat jadi products, kemudian di sini jadi seperti ini. This ini products, kemudian ini paginate-nya kita pindah juga. Kita taruh di sini. Nah, kemudian ada pengecekan di sini. If ada option only deleted, dan value-nya adalah true,
maka tampilkan products adalah products only deleted. Ini artinya yang ditampilkan hanya yang di delete saja, karena kita mengakses halaman list produk yang di delete. Kita coba refresh. Nah, yang tampil cuma yang kita hapus tadi. Nah, mungkin kita perlu tambahkan menu juga di sini, misalnya di search, kemudian sidebar. Mungkin kita tambahkan ya satu menu lagi kayak gini, deleted products misalnya. Itu ada kelebihan petik sepertinya ini. Kita replace saja. Banyak, ternyata kita replace saja jadi satu kayak gini. Oke. Kalau kita klik deleted, oke, tinggal ininya saja. Tinggal aktif menunya kita ganti jadi kita tambahkan deleted di sini. Oke, sudah. Nah, cuma di sini juga harus kita sesuaikan juga. Harus kita sesuaikan, berarti kalau deleted product di sini mungkin menunya adalah delete permanen dan juga restore. Jadi di index produk kita perlu sesuaikan. Di sini misalnya saja kayak gini, if empty deleted atau produk deleted add-nya empty, maka tampilkan seperti biasa, edit dan delete. Tapi else-nya kita ganti, misalnya ini jadi restore, kemudian ini warning kayak gini, ini restore, kemudian yang satunya adalah tetap seperti ini, hanya saja kita ganti labelnya jadi delete permanen. Seperti ini. Oke, kita cek. Nah, akan jadi seperti ini menunya. Jadi ketika di halaman deleted product, menunya adalah restore dan delete permanen. Jadi bisa dikembalikan ke produk yang aktif lagi atau benar-benar dihapus dari tabel products. Kemudian di sini masih sama, edit dan delete. Oke, kita akan coba yang restore dulu. Nanti ada restore, diklik dia akan balik ke list produk lagi. Berarti kita perlu bikin metode baru. Kita menuju ke routes yang pertama.
Gunakan get saja, kemudian restore kayak gini. Kemudian saya menuju ke products controller lagi. Saya tambahkan di sini misalnya, atau di sini setelah destroy. Oke, pertama kita cek dulu apakah datanya ada atau tidak. File not found. Ini karena ID 4 ini sudah dihapus secara soft. Jadi ketika di find seperti ini, find by ID kayak gini, dia nggak akan muncul. Tapi di sini kita perlu tambahkan, yaitu dengan with deleted. Artinya mencari data produk berdasarkan ID ini termasuk ke dalam deleted product. Karena kalau tidak kita tambahkan kayak gini, ini artinya mencari produk yang belum di delete. Oke, kita coba cek. Nah, sekarang sudah muncul lagi di sini datanya. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk nge-restore datanya, yaitu dengan cara restore datanya dengan cara menghapus atau men-setting deleted add-nya menjadi null. Jadi if product deleted add tidak null, maka akan diupdate jadi null. This product model, kemudian update ID params kayak gini, kemudian di redirect ke list product. Has been restored kayak gini. Kita coba refresh. Has been restored tapi tidak muncul, masih ada di deleted. Ini karena kita perlu set juga di model, di produk model, di allowed fields-nya kita tambahkan deleted add. Jadi biar deleted add bisa di-update kayak gini. Nah, kita coba ulangi, restore. Nah, dia akan pindah ke produk yang aktif lagi. Kemudian di deleted add, deleted produknya kosong lagi. Oke, kita coba ke sini. Restore sudah, delete soft delete-nya sudah. Kita lanjutkan untuk yang delete permanen. Ini hampir mirip dengan yang delete image tadi. Oke, kita coba delete permanen. Di sini. Nah, delete permanen ini kita akan menggunakan metode yang sama di sini. Tetapi kita perlu cek. Kita perlu cek di sana. Ini kan soft delete. Di sini kita perlu cek if empty product deleted add, lakukan ini soft delete, tetapi kalau dia
ada deleted add-nya. Nah, kalau ada deleted add-nya, berarti ini adalah delete permanen. Yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini kita redirect ke set kayak gini. Trace. Nah, kemudian nanti perbedaannya cuma sedikit. Kalau ini adalah soft delete, untuk delete permanennya tinggal menambahkan true di parameter kedua. Kayak gini. Oke, kita coba. Kita akan delete permanen. File not found. Ini karena menggunakan find biasa, jadi kita perlu tambahkan ini. Kayak gini, kita coba lagi. Nah, di sini ada error database terkait constraint foreign key-nya. Jadi kita tidak bisa menghapus data produk sebelum menghapus data-data yang terkait produk ini. Sebagai contoh di sini ada produk kategoris, karena produk ini sudah di-assign ke kategori tertentu, berarti dia punya data di produk kategoris. Yang mana ini kita harus hapus terlebih dahulu. Selain produk kategoris, juga ada produk image, ada produk inventory. Jadi yang anak-anaknya ini kita hapus terlebih dahulu sebelum menghapus induknya. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti kita perlu penghapusan. Yang pertama adalah data produk kategoris. Nah, produk kategoris ini nggak punya model, dia hanya tabel pivot saja. Berarti menghapusnya adalah dengan seperti ini, list db, kemudian tabel produk kategoris, kemudian where produk ID adalah ID, kemudian delete. Kemudian kita juga perlu menghapus atribut value, where product ID adalah ID, kemudian delete. Kemudian ada lagi yaitu product inventory model. Oke. Kita coba. Kita refresh. Nah, sekarang hapus secara permanen. Di deleted produk nggak ada, di list di sini juga nggak ada. Kemudian di tabel juga sudah tidak ada harusnya kalau kita refresh. Nah, sepatu larinya sudah benar-benar terhapus dari database. Baik, saya kira itu pembahasan untuk kesempatan kali ini. Kita sudah belajar mengenai soft delete dan juga hard delete atau permanen delete di CodeEditor versi 4. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.